Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz MAG serta Ustadz Ahmad Ainul Yakin yang telah membimbing kami pada mata kuliah perspektif dan teori dakwah. Perkenalkan, nama saya Salis Mar'atun Nafi'ah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai target dakwah menurut Ahmad Gulus dalam kitabnya Ad-Da'wah Al-Islamiyah. Baiklah, langsung saja kita ke materi target dakwah menurut Syekh Ahmad Gulus dalam kitabnya Ad-Da'wah Al-Islamiyah. Syariat Islam mempunyai beberapa sistem untuk menjalankan kehidupan, dan itu semua bertujuan untuk menjadikan semua manusia beruntung dan beriman. Islam menginginkan kebaikan dan bertujuan untuk maslahah secara mutlak. Setiap muslim harus percaya bahwa segala hal itu memiliki hikmah. Jadi Allah menciptakan segala ciptaan itu memiliki manfaat masing-masing dan tidak ada sama sekali ciptaan Allah itu yang sia-sia. Seperti itu. Dalam Quran Surat Ar-Ra'du ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu syai'in indahum bimiqdar, yang artinya, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Dan ditafsirkan, dan segala sesuatu telah ditetapkan takdirnya di sisi Allah dengan ketentuan-ketentuan baik, kurang, maupun bertambah yang tidak akan ia lewati. Selanjutnya, kita mengulas sedikit mengenai pengertian berdakwah. Jadi, pengertian berdakwah itu merupakan kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai tujuan dakwah itu sendiri. Selanjutnya, tujuan umum dari dakwah adalah untuk memberi manfaat untuk semua makhluk dan memungkinkan setiap kelompok untuk mengambil manfaat dari tujuan syariat Islam atau dakwah itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian dari target dakwah. Jadi target dakwah itu bisa juga disebut sebagai tujuan dakwah, yaitu sesuatu yang hendak dicapai dalam pelaksanaan dakwah, yaitu merealisasikan ajaran-ajaran Islam, upaya melakukan perubahan kepribadian seseorang, kelompok, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu meluruskan perbuatan-perbuatan manusia yang menyimpang dari ajaran Islam, mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya. Nah, ini adalah target dakwah yang dimaksudkan adalah menurut Syekh Ahmad Gulus dalam kitab Ad-Da'wah Al-Islamiyah, yaitu ada 3 hal yang harus dicapai agar tujuan dakwah itu dapat terwujud sesuai dengan proses pelaksanaan dakwah. Di antaranya adalah target dakwah yang pertama, tahqiqut tawazinu fi ahyatul insaniyah, yang artinya mencapai keseimbangan kehidupan bersosial atau biasa juga disebut dengan merealisasikan keseimbangan kehidupan bersosial. Yang kedua, yaitu tahqiqus sa'adah, yang artinya mencapai kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah nasyrus salam, yang berarti mencapai atau menyebarkan perdamaian. Mencapai keseimbangan kehidupan bersosial, Allah menurunkan agama Islam untuk menjadi pedoman hidup. Apabila manusia mengikuti syariat agama Islam, maka akan terjadi keseimbangan. Manusia terbentuk dari jasad, akal, dan ruh, sesuatu yang bermula dari tanah dan tiupan ruh Allah, keduanya bertemu kemudian menjadi manusia yang memiliki kekuatan dan sifat manusiawi. Tidak ada yang mampu menciptakan selain Allah SWT. Jadi manusia itu memiliki beberapa kekuatan, yang salah satunya adalah kekuatan akal.
yang digunakan manusia untuk berpikir, untuk belajar, dan untuk menghafal, bahkan juga digunakan untuk mengambil kesimpulan dan mampu menggambarkan alam yang jauh. Dan itu semua membantu manusia untuk mewujudkan apa yang diinginkan, seperti itu. Jadi pada bagian ini bisa kita pahami bahwasanya untuk mencapai kehidupan atau keseimbangan kehidupan yang sosial, maka seimbangkan individunya terlebih dahulu dari jasad, akal, dan ruh ini sendiri, di mana tiap-tiap individu diciptakan dengan kemampuan akal agar dapat membedakan yang hak dan yang batil, dan yang dapat mewujudkan kebaikan kehidupan bersosial. Selain itu, Allah juga menciptakan sifat bawaan lahir atau naluri yang diwariskan kepada manusia. Jadi naluri ini diwariskan dari orang tuanya itu sejak lahir. Contohnya adalah makan, takut dengan sesuatu yang membahayakan, dan itu telah dijelaskan oleh pakar psikologi dan oleh mereka dinamakan dengan insting atau naluri. Bisa juga disebut dengan gerakan hati. Nah, naluri tersebut diberikan kepada semua manusia dan tidak mungkin ada yang tidak mengetahuinya. Dan Allah memberikan kekuatan untuk bergerak dan mengantarkannya pada sesuatu tujuan, seperti tuntunan ilham atau petunjuk naluri atau fitrah. Nah, contohnya itu adalah ketika bayi baru lahir, kemudian bayi itu merasakan lapar, lalu ia menangis. Dan jika bayi itu diberi ASI, maka bayi itu langsung meminumnya, seperti itu. Nah, contoh selanjutnya adalah ketika manusia bisa merasakan apapun dengan panca inderanya. Contoh selanjutnya, ia bisa merasakan apapun dengan panca inderanya. Selanjutnya diberi akal untuk berpikir. Manusia dengan sifat alaminya itu bisa merasakan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, membahayakan hartanya, bahkan keluarganya. Contohnya itu ketika ada binatang buas atau sesuatu yang tidak diketahui dan membuat ia ketakutan, maka secara refleks dia akan takut ketika ada binatang buas mendekat. Tuh. Terus contohnya lagi, manusia tunduk pada segala sesuatu yang lebih kuat. Oleh sebab itu, manusia tunduk dan hormat pada segala sesuatu yang harus dihormati. Contohnya itu ketika seseorang kepada orang tuanya, kepada gurunya, itu secara naluri, secara alamiah mereka akan menghargai dan menghormati. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tujuan utama dan tujuan yang paling mulia dan merupakan akhir dari yang diharapkan setiap manusia dari seluruh amalnya yang lurus, dan lawan dari kebahagiaan adalah kesengsaraan. Maka barang siapa yang sampai pada kebahagiaan, maka akan diridhoi dan hidup dengan tenang serta bahagia. Melihat apa yang ada di dunia hanyalah kefanaan, dan di akhirat adalah kenikmatan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita bisa lihat bagian ini menjelaskan bahwasanya untuk mencapai kebahagiaan itu ada dua elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah akhirat, yang kedua adalah dunia. Jadi ketika seseorang mengutamakan akhirat, maka kemudian dunia juga akan ikut didapat. Tapi dalam hal ini kita tidak boleh memprioritaskan salah satu dari keduanya. Jadi keduanya harus seimbang. Misalnya ketika seseorang itu ingin memiliki rezeki yang banyak, kita banyak berdoa, banyak beribadah, banyak sedekah, tapi kita juga harus imbangi dengan usaha, yakni bekerja keras. Keutamaan dari kebahagiaan sebagai tujuan akhir menjadikan seseorang harus melalui berbagai proses. Seperti contohnya misalnya mahasiswa yang menginginkan kelulusan sebagai sarjana, maka dia harus lulus dari ujian-ujian dan harus mengikuti semua persyaratan-persyaratan lulus ujian dari kampusnya. Seperti itu. Dan kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan dengan mendapat kenikmatan surga. Jadi, untuk mendapatkan kenikmatan surga tersebut, seseorang harus bisa lulus dari ujian-ujian kehidupan yang diberikan oleh Allah, baik itu ujian melalui kenikmatan maupun kesedihan, sehingga membuat Allah ridho dan memberikan kenikmatan di surga sebagai hadiahnya kelak.
Seperti itu. Jadi seseorang akan semakin jauh dari kebahagiaan saat melakukan kejahatan dan perbuatan yang buruk, karena apapun yang bersumber dari keduanya merupakan suatu kesalahan yang harus dibenarkan. Dan di sini banyak sekali pendapat yang berbeda dalam mengartikan sebuah kebahagiaan. Ada yang mengutamakan, ada yang mengatakan bahwasanya kekayaan adalah kebahagiaan, ada yang mengatakan bahwa mempunyai banyak anak adalah kebahagiaan, ada juga yang mengatakan bahwa jabatan dan kekuasaan juga merupakan salah satu bentuk kebahagiaan. Namun dalam kitab dakwah al-Islamiyah ini menjelaskan bahwa kebahagiaan yang hakiki itu adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, dan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki itu tidak ada cara lain selain mengikuti cara dari Rasulullah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu menyebarkan perdamaian. Pandangan Islam terhadap manusia adalah pandangan yang realistis disebabkan substansinya dan dialah Allah pencipta manusia. Dan dia pula lah yang maha suci yang menurunkan Islam pada kehidupan manusia. Kedamaian dan kebahagiaan itu saling berkaitan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa tidak ada kebahagiaan tanpa adanya kedamaian. Begitu juga sebaliknya, yaitu tidak akan ada kedamaian tanpa adanya kebahagiaan. Oleh karena itu, kedamaian menjadi salah satu tujuan utama dari sebuah dakwah dengan alasan bahwa ia selalu tampak dan konsisten bersamanya. Seorang mukmin yang baik dan dalam keadaan bahagia akan selalu merasakan ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Jadi, 3 hal yang akan didapatkan ketika seseorang atau perdamaian itu sudah tersebarkan ke tiap-tiap manusia. Jadi, yang akan kita dapat adalah rasa tentram, rasa nyaman, dan rasa aman. Seperti itu. Ada istilah yang mengatakan bahwa kedamaian lebih luas dari kebahagiaan. Karena kedamaian adalah salah satu dasar dari dakwah. Seseorang yang bahagia adalah seseorang yang mendapat keamanan dari siksa Allah. Dirinya berada di surga sebagai tempat kembali yang merupakan rumah kedamaian. Jadi intinya setelah individu dan hubungan dengan Allah diperbaiki, yakni dengan mengejar ridho kebahagiaan darinya, maka akan terwujud sebuah perdamaian inti dari tujuan dakwah itu sendiri. Terima kasih, itu tadi sedikit presentasi dari saya mengenai target dakwah dalam kitab Ad-Dawah Al-Islamiyah karangan Syekh Ahmad Bulus. Apabila ada yang ingin didiskusikan, nanti kita bisa diskusikan melalui Google Classroom. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di Google Classroom. Akhiron, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.